Yang aku rasakan adalah salah satu pengalihan isu ya. Dia adalah salah satu pengalihan isu yang memang di sini ini kartunya intelijen ya, yang memang pengalihan isu yang memang untuk sebagai pancingan ataupun sebagai pengganti dari orang yang memang sedang dicari. Saya sih ibaratnya ya silakan aja kalau memang saudara Melmel memiliki bukti yang kuat. Memang di sini kan jumlah yang sesungguhnya kan 11. Nah saat ini memang sudah bermunculan satu persatu ya, sudah 6. Seperti praduga aku, kasus ini akan makan waktu 3-6 bulan. Kasus penghilangan nyawa gadis asal Cirebon bernama Vina belakangan tengah ramai diperbincangkan oleh orang banyak. Bagaimana tidak, tragedi yang terjadi pada tahun 2016 itu kerap memunculkan tokoh-tokoh baru yang terus bermunculan di sepanjang proses penyelidikan yang hingga kini masih terus berlangsung. Dari sekian nama yang muncul, nama Melmel lah yang kini tengah menjadi sorotan setelah statement yang diutarakan olehnya banyak diragukan. Meski begitu, kehadiran Melmel dalam kasus tewasnya Vina ini seakan memberi jalan kepada pihak aparat untuk mencari keberadaan pelaku yang selama ini menjadi DPO. Velin Ratu Ayu tentang munculnya tokoh-tokoh baru dalam kasus Vina Cirebon, dan apa yang sebenarnya tertanam dalam pikiran Melmel dalam memberikan kesaksian tragedi yang terjadi pada tahun 2016 itu. Iya, jadi memang Melmel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di Backpacker. Tapi saya sih ibaratnya ya silakan aja kalau memang saudara Melmel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu begitu, asalkan benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, yang dirasakan, karena ini kan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepolisian? Yang aku rasakan adalah salah satu pengalihan isu ya. Dia adalah salah satu pengalihan isu yang memang di sini ini kartunya intelijen ya, yang memang pengalihan isu yang memang untuk sebagai pancingan ataupun sebagai pengganti dari orang yang memang sedang dicari, salah satu DPO, dan memang yang ada kaitannya dengan sosok orang yang memang tersembunyi dan juga dari yang kasus yang tersembunyi juga. Artinya adalah ini hanya sebagian pengalihan isu dan memang ini drama baru ya yang memang dibikin, dan juga sampai sedetil itu otomatis ada kaitannya dengan seseorang yang kita cari, atau boleh dibilang sebagai kopian atau mirror dari orang yang kita cari. Kalau aku bilang ini hampir ya seluruhnya, bahkan kalau aku melihat itu ya 90% dari yang dia ceritakan memang itu yang terjadi ya. Dan di sini yaitu tadi ya, free yourself artinya adalah untuk melepaskan, bisa jadi ini akan dijadikan korban seperti Peggy ya, yang memang dipersiapkan untuk melindungi satu orang ini yang sampai hari ini kita masih belum ketahui pelaku yang sesungguhnya ya. Bahkan dengan dihilangkannya 3 orang yang kemarin sempat dihapus ya. Nah, salah satu dari itu artinya adalah sebagai pengganti dari orang yang sedang dicari. Ya, Melmel kan belum menyampaikan. Dia hanya menyampaikan via Zoom ya di stasiun televisi. Tetapi
menyampaikan yang sebenarnya ke penyidik kan belum. Ya kita lihat dulu, apakah dia nanti menyampaikan ke penyidik itu sesuai dengan yang ia ceritakan di stasiun TV kan, atau tidak. Tapi yang paling penting Mel-Mel harus berani, karena sudah muncul ya di publik, maka harus berani. Ya, kalau Mel-Mel tidak berani, maka kepolisian Polda Jawa Barat penyidiknya yang harus berani, ya, harus sebisa mungkin untuk mendapatkan keterangan Mel-Mel sebagai saksi yang saat itu berada di lokasi. Selain kemunculan Mel-Mel, perdebatan yang juga tak kalah menarik perhatian ialah soal kemunculan sosok Linda yang terus menjadi sorotan sejak kasus ini mencuat. Patut diketahui sebelumnya jika kemunculan Linda sempat menjadi polemik setelah terulangnya fenomena kerasukan yang sempat membuat heboh seisi jagat dunia maya. Tidak hanya itu, kesaksian Aep belakangan juga mulai diragukan oleh sejumlah pihak yang berkaitan dalam kasus ini. Lantas, seperti apa sudut pandang Velin Ratu Ayu akan hal tersebut? Dua saksi yang sekarang dipakai yaitu EF dan siapa itu? Ada dua orang itu, EF sama EF sama siapa ya? Itu di tahun 2016 menyatakan Peggy tidak terlibat. Ya, kok sekarang tiba-tiba dia bilang aku ingat wajahnya ada di TKP, katanya begitu. Jadi memang satu pun keterangan saksi ini jadi nggak bisa dipercaya karena saling bertentangan. Nanti bisa menguntungkan si Peggy di persidangan. Aib itu di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjalani pidana ya, itu kan tidak muncul ya di kesaksian di pengadilan itu ya, tidak muncul. Yang ada itu dalam putusan pengadilan mereka itu adalah kesaksian dari Rudiana, orang tuanya almarhum Muhammad Rizky atau Eki. Nah, kesaksian Pak Rudiana selaku orang tua almarhum Muhammad Rizky atau korban itu didapat dari Aep. Kalau aku lihat banyak orang-orang baru yang bermunculan yang memang di sini adalah orang tersebut untuk melindungi ada beberapa orang yang memang menurut mereka ini patut dilindungi. Bahkan orang-orang baru tersebut ini untuk kalau aku bilang sebagai pengalian isu ya dari keadaan yang sesungguhnya. Ada nanti akan berjumlah kurang lebihnya 11. Ya, akan ada 11 orang akan bermunculan ya. Memang di sini kan jumlah yang sesungguhnya kan 11. Nah, saat ini memang sudah bermunculan satu persatu ya, sudah 6. Seperti praduga aku, kasus ini akan makan waktu 3 sampai 6 bulan. 3 bulan itu paling cepat ya, kemudian 6 bulan itu paling lama dan pada akhirnya tenggelam. Lalu di dalam pemeriksaan saksi-saksi juga si Aib dan si Dede ini kan yang memberikan informasi kepada bapaknya si Eki. Dia nggak pernah hadir persidangan walaupun kita sudah meminta secara tegas kepada majelis hakim agar jaksa menghadirkan. Tapi sampai 3 kali dia dipanggil nggak pernah hadir. Berarti kan ada yang menyembunyikan. Yang kedua, ada historis sebelumnya di mana Aib dan Dede ini pernah ditegur anak-anak yang duduk-duduk depan rumah Ibu Nining karena dia membawa wanita yang tidak benar ke tempat cucian mobil, sehingga teguran itu mungkin menyakitkan mereka. Makanya ketika ada bapaknya Eki mencari informasi terkait kematian anaknya yang di playover itu, dia dengan enaknya aja menyatakan di malam itu ada anak-anak kumpul. Akhir tragis perjalanan hidup sepasang kekasih bernama Vina dan Eki pada tahun 2016 silam masih menjadi polemik panas dan mencuri perhatian masyarakat luas hingga sampai saat ini. Bagaimana tidak, di usia yang masih sangat belia, almarhum Eki dan Vina harus menutup mata untuk selama-lamanya karena aksi keji sekelompok geng motor. Parahnya, kinerja aparat kepolisian pun tak luput dari sorotan tajam masyarakat yang betul-betul ikut mengawal kasus ini. Pasalnya, sebagian oknum masyarakat masih menduga-duga adanya sesuatu yang ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Hal ini pun memantik reaksi tegas dari orang nomor 1 di negeri ini.
yang meminta agar kasus ini dapat diusut tuntas dengan transparan. Lantas, seperti apa pandangan Velin Ratu Ayu terkait ujung dari penyelesaian masalah ini? Yang aku lihat nanti di sini memang pada akhirnya akan menyerah ya, menyerah dengan keadaan. Namun selain menyerah juga di sini akan ada pertolongan ya, artinya dengan viralnya film ini juga sudah akan cukup lah ya untuk sebagai pengganti penderitaannya ya. Itu pun kalau transparan dalam pembagian viralnya film ini ya. Aku rasa sih ini sudah bisa lah dijadikan untuk mereka untuk hidup ya, walaupun harus kehilangan ya sosok orang yang dicintai. Dan pada akhirnya ya itu seperti aku bilang, akhirnya damai. Karena kalau dipaksakan pun kasus ini akan tetap ngeblunder, tidak akan pernah ketemu. Dan pada akhirnya kasus ini akan beku dan diam ya. Makanya aku bilang tadi, makin lama makin banyak orang bermunculan, orang-orang baru di sini yang memang pada akhirnya kasus ini semakin simpang siur. Bahkan cerita yang sesungguhnya pun di sini mulai aneh-aneh. Bahkan keluar dari kisah yang sesungguhnya. Bahkan bermunculan juga orang dengan statement-statement bahwa ini untuk menutupi kasus yang inilah, yang itu, sebagai pengalihan isu ya. Artinya memang ini kasus ini akan pada akhirnya pun akan ya udah tidak akan pernah bisa terbongkar, bahkan ngeblunder, dan sampai akhirnya dipaksakan untuk mengadakan rekonstruksi yang baru. Dan memang dicari mirrornya, orang-orang yang mempunyai kemiripan sebagai pengganti ya dari beberapa tersangka yang terkait. Dan ya sudah selesai sampai di situ. Ibarat katanya dengan viralnya video ini, dia juga sudah memiliki, kalau dibilang kayak asuransi ya jatuhnya, dana hibah lah ya untuk kehidupan keluarganya mereka sudah cukup. Dan pada akhirnya dia udahlah, mau dipaksakan seperti apa juga ini tidak akan pernah transparan gitu. Jadi menyerah dengan keadaan akan lebih baik, menurut mereka akan seperti itu pada akhirnya. Pesan untuk keluarga Vina untuk saat ini ya, doakan saja ya Vina untuk yang terbaik, karena kasihan juga ini kasus sudah 8 tahun ya. Yang penting kita sudah berusaha, balik lagi toh kebenaran itu suatu saat akan terungkap ya. Kemudian juga jangan khawatir bahwa di sini karma itu akan tetap berjalan. Siapapun nanti ya kasus ini mau terbuka, terbongkar atau tidak, yang penting karma itu tetap berjalan. Terus juga para pihak-pihak terkait juga nih ya, yang istilahnya menurut aku sangat tidak pantas ya kalau kalian ini membodohi publik dengan adanya kesurupan, memanggil roh segala macam. Sudahlah, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya dunia kita ketika kita sudah meninggal itu kita sudah hilang ya, putus hubungan dengan duniawi. Maka balik lagi, tidak usah kalian itu membodohi publik dengan adanya itu tadi, isu-isu kesurupan, arwah Vina dipanggil segala macam. Itu sama aja kalian itu istilahnya membodohi orang Indonesia gitu loh. Balik lagi back to realita, baca Al-Quran, semua itu sudah ada ya. Maka sudahlah, sudahi kebohongan seperti ini. Doakan almarhum dan keluarganya supaya diberikan kekuatan, dan kalau tidak bisa diberikan keadilan ya oleh ya keadaan yang sekarang ini, mudah-mudahan masih ada keadilan Tuhan ya. Kita andalkan keadilan Tuhan dan alam semesta yang akan membalas. Cepat atau lambat pasti orang tersebut akan yaitu tadi ya mendapatkan karmanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.